Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sagung dumadi. Semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu pada segala tingkatan, senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Baik, dulur-dulur semua, sebelum saya menjawab pertanyaan Bapak Kiai Nahmar, ya ini sohib saya sebetulnya, cuman sekarang dia manggil saya Kiai itu ya, karena dia sekarang jadi Kiai, tapi dia juga dari dulu jadi Kiai bola, jadi santri-santri bolanya banyak. Sebelum saya menjawab, kita bikin komitmen dulu, kita ngaji bareng, belajar bareng. Jadi dimanapun berada, tempat ini adalah tempat belajar, ya. Dan dimana saja saya belajar, ketemu siapapun, dia adalah tempat saya orang yang memberikan pelajaran kepada saya. Itu saya begitu. Jadi kita sepakat, kita sahabat. Jadi kita tidak ada kiai, tidak ada santri, tidak ada ustadz, tidak ada tilmid, tidak ada guru, tidak ada siswa, ya, tidak ada mursyid, nggak ada murid di sini, tidak ada dosen, tidak ada mahasiswa. Kita sohib. Karena mengingat apa? Rasulullah itu muridnya ratusan ribuan muridnya Rasulullah, tapi nggak ada yang dianggap murid. Semua sahabat ya, sepakat ya Pak? Kontroversi apa tidak ini? Sepakat ya? Tidak kontroversi ya? Dan nyatanya memang semua yang berjumpa Rasulullah itu sahabat, ya kan? Nggak ada yang murid, jadi kita sahabat aja. Kalau masalah masyarakat menilai, please, itu memang hak mereka. Dan saya selama ini tidak pernah memperdulikan penilaian siapapun. Bagi saya Allah cukup yang mengawasi saya. Dan saya punya prinsip, selama kita masih hidup di dunia, kumpul dengan masyarakat, pindah di kampung manapun, kita berbuat sebaik apapun, sebenar apapun akan dinilai orang. Dan penilaian itu kalau nggak positif, negatif. Jadi yang penting kita jalan di atas rel, ya, jalan di atas rel, gitu ya. Insya Allah Pak, saya punya prinsip begitu. Jadi saya punya ajaran yang mungkin raja nyeleneh, yang nggak bisa dipahami itu nanti tak jelaskan. Saya punya ajaran gini Pak. Kalau di Al-Quran mungkin kul ya ayyuhal kafirun, yang itu saya nggak pernah berani begitu. Hei orang-orang kafir kan saya nggak berani. Tapi saya punya ajaran begini. Nanti saya carikan dari mana kronologis itu. Per kopar kafir, joyo nunggang kereta, monggo sami mampir. Tak suguh pitik limo, lengo kileng-kileng, bojo songo, meteng bareng. Nah, nanti artinya nanti setelah biar Pak Larso barangkali ada pandangan lain tentang saya, tentang Darussalikin, monggo. Kalau begitu kan saya tidak merasa ada kontroversi. Ini input yang bagus Pak, akan saya pegang teguh. Dan ini akan saya jadikan pedoman dan saya akan lakukan. Apapun pendapat orang, penilaian orang, mau kontroversi atau tidak, saya tidak masalah. Karena masukan dari Pak Nahmar benar, saya akan jalankan. Ada yang ngalang-ngalangin, saya tabrak. Tebas. Loh, makanya tadi, saya ilmunya tadi Pak. Per kopar kafir, joyo nunggang kereta, monggo sami mampir, tak suguh pitik limo, lengo kileng-kileng, bojo songo, meteng bareng. Nah, per kopar kafir, orang-orang yang kafir gitu ya, kira-kira kalau di bahasa Arabnya, ya ayyuhal kafirun. Kita kan nggak berani gitu Pak. Tapi dengan saya nyanyi gitu, sampean tersinggung nggak? Tersinggung nggak? Enggak. Itu gaya dakwah. Per kopar kafir, dibilang kafir tapi nggak tersinggung. Karena dianggapnya saya nyanyi. Hei orang-orang yang kafir, joyo nunggang kereta. Kalau kamu hidupnya pengen jaya raya, sejahtera, bahagia, adem, ayem, tentrem, nunggang kereta.
naik kereta kamu. Kenapa nggak naik kapal? Kenapa nggak naik bis? Mungkin dulu belum ada bis, tapi kapal sudah ada. Tapi yang dipilih kereta, Pak. Jadi kereta itu sarana transportasi. Sarana transportasi yang akan menyampaikan kemana tujuan yang kita tempuh. Dan kereta itu kendaraan yang gerbongnya banyak, Pak. Jadi bergandeng-gandeng gitu ya. Nah, di sini saya mengambil kesimpulan. Saya tidak pernah terkecoh dengan apapun, Pak. Kenapa saya teguh pendirian? Saya punya prinsip. Saya tidak pernah kepengen naik gerbong yang bagus. Orang iming-imingin saya nih, Pak. Naik kereta itu aja. Gerbongnya bagus, pakai AC, ada hiburannya, kita bisa nyewa TV sendiri, ada pramugari yang melayani kita makan dan ngopi enak. Ya. Boleh, memang bagus sih bagus, tapi suruh ikut naik, ntar dulu saya ya. Nah kok ntar dulu, memang gerbongnya bagus, tapi kalau nggak nyantol sama lokomotif, gimana Pak? Kalau gerbongnya nggak nyantol sama lokomotif, nyampe nggak kira-kira? Mandek di stasiun. Nggak, wah, biarin gerbongnya jelek. Apa gerbongnya jelek itu kayak orang emang nggak apa-apa, tapi saya yakin karena ada cantolan. Nah itu sepur Pak, kereta. Satu itu ya tentang kereta, pelajaran kereta. Yang kedua, kereta itu punya prinsip milih berjalan di atas jalannya sendiri. Kereta itu Pak, enggak, pokoknya gua jalan di jalan gua sendiri. Saya punya 2 rel kok. Ini rel kanan, rel kiri. Ini saya selama di atas ini dan saya tidak pernah kepengen belok ke jalan yang lain. Walaupun saya diiming-imingin ini ada jalan tol yang mulus, bagus, saya tidak pernah kepengen beralih untuk belok lewat jalan itu. Karena saya sudah yakin di jalan ini saya selamat. Dan di jalan ini saya enak bisa pules. Nggak banyak ribet, nggak disetop polisi. Nggak ada polisi yang nyetop. Ya kan? Dan saya tidak ingin mengganggu jalan lain. Silahkan itu jalanmu, walaupun bagus, aku nggak pengen ikut jalanmu. Dan aku juga nggak akan ngalang-ngalangi perjalananmu. Dan saya nggak mau ganggu jalanmu. Tetap aku akan ini jalanku sendiri. Ya, apapun yang terjadi saya tetap di atas relku dan jangan coba-coba menghalangi aku. Tabrak nggak ya? Berani sama ngalangin kereta? Tabrak Pak, nggak bakal ngerem Pak. Ya, karena yakin. Nah itu, Joyon, kalau kamu pengen jaya, selamat, sejahtera, punya prinsip, istiqomah. Ya kan? Itu. Shit. Nah, ngalangin gua tabrak. Saya nggak ganggu kamu jangan coba ngalangin gua nggak ngalangin kamu jangan ngalangin saya, gua tabrak. Oke kan Pak? Terserah kamu dalam kontroversi, kemudian kan dikit lagi kan belum. Kereta dulu. Nah, udah satu itu kereta. Monggo sambil mampir. Ayolah kalau naik kereta mampir. Kereta mampirnya jelas Pak. Di stasiun nggak mungkin mampir di mall atau di warteg. Stasiun mampirnya. Kalau belum sampai stasiun nggak mampir ya. Yes. Udah 2 ya. Kemudian disuguh ayam 5. Kenapa nggak kambing? Ayam itu binatang yang penuh berkah Pak. Dagingnya dimakan enak, tulangnya dibuat pipa bisa. Dulu dipakai sisir buat serit. Bahkan bulunya dipakai buat moceng. Tainya aja diorek-orek sama orang. Berkah itu Pak. Jadi berkah itu bermanfaat. Hiduplah seperti ayam yang memberi manfaat untuk kepentingan orang banyak. Itu. Tapi kok 5? Ya 5 kalau kamu sudah ngikutin 2 rel. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Itu yang 5 dong. Kan itu baru syahadat. Sholatnya, zakatnya, puasanya, hajinya. Oke ya? Udah. Lengo kileng-kileng. Tahu lengo Pak? Belum. Nah ini tak jelaskan, takutnya nanti salah paham, nanti cerita-cerita wah ajarannya kejawen nanti gitu. Ya, lengo itu minyak goreng zaman dulu. Ya, zaman dulu saya kalau kecil kalau mau sekolah ke dapur cari minyak goreng, terkumpul buat minyakan dijambul, pulangnya siang-siang, begitu kena matahari meleleh, di sini mengkilap Pak. Nah itu kileng-kileng namanya. Iya kan? Lengo kileng-kileng, yang saya cerita zaman dulu, lengo kileng-kileng, mencorong. Nah, umat Nabi Muhammad tandanya nanti pada masar itu tampak wajahnya bercahaya seperti bulan purnama.
Nah, ya kan? Al-Badri mencorong. Kenapa? Bojo songo, Pak. Bojo itu pasangan, istri 9. Meteng bareng, Pak. Bukan, istri 9, pasangan 9, bunting bareng. Nah, sekarang di antara rukun Islam yang berpasangan apa, Pak? Di antara rukun Islam yang berpasangan apa? Ada. Yang sepasang. Rukun Islam yang sepasang. Sepasang itu 2. Namanya yang sepasang sahadatain. 2 kalimat sahadat. Sepasang bukan? Pasang. Bunting bareng. Itu dilaksanaan bersamaan di waktu sholat. Bareng dengan sholat, Pak. Makanya setiap sholat baca syahadat nggak? Kapan? Waktu sholat 17 kali ya. Baca apa? Tasahud. Tasahud, atahiyat. Oke. Nah, sekarang ini Pak ngaji begini, Pak. Jadi subuh tahiyat berapa? Berapa rakaat? 2 rakaat. Tahiyatnya 2. sekali dong. Sekali. Tahiyat akhir doang. Sahadatnya berapa? 2. Sekali dong. 2 rakaat sekali. Oh, 2 rakaat. Kan 2 rakaat tahiyatnya cuma sekali. Iya, iya. Asyhadu an la ilaha illallah cuma sekali. Kali. Zuhur 4. 4 rakaat dari 2 sahadat. 2 tahiyat berarti 2 syahadat. 3 asar 4 berarti 2 lagi 5 maghrib 3 tahiyatnya berapa? 2 berarti tambah 2 7 tambah isya 4 2 9 Pak. 9 syahadat diucapkan sehari semalam 9 kali. Itu belum termasuk yang sholat sunnah ya. Masa iya kamu mengucapkan 2 kalimat syahadat 9 kali sehari? Masa nggak bisa merubah jiwamu, nggak bisa melunakkan hatimu? Masih tetap senang dengan yang mungkar, masih senang ngomongin orang, kamu rajin sholat? Ada nggak orang yang rajin sholat masih senang ngomongin orang? Beneran kayak Pak Nahmar datang nasehatin Cawarto, jangan ngomong di belakang, dosa kamu. Kan nggak pantas kalau kiai, ustadz merasa tersaingi sama Cawarto, terus ngomongin Cawarto di belakang Cawarto. Masa kiai tukang gibah? Ustadz tukang gibah, pantas nggak? Sahadatmu kemana? Emang nggak merasa disaksikan sama Tuhan? 9 kali loh Pak dikontrol. Nah itu makna itu Pak. Per kopar kafir. Apa ini? Per kopar kafir. Sampai nang, orang kafir kan nggak berani. Beraninya kan tadi lain sakartum lajid dan aku, walain kafartum. Wah, cuman gitu doang kan. Tapi berani nggak? Orang kafir. Aku ani. Per kopar kafir. Loh nggak marah kan? Jaya nunggang kereta, pengen sejahtera, jaya raya naik kereta. Monggo sambil mampir, ayo kalau kamu sudah naik kereta, mampirnya kereta itu jelas di stasiun, nggak mungkin ngaco. Monggo sambil mampir, kalau udah mampir di stasiun, disuguh ayam 5, diberikan jalan-jalan menuju keberkahan seperti ayam. Caranya 5 ini dipegang teguh, dipahami. Kan kamu udah jadi orang Islam, nggak harus tahu rukun Islam. Ya kan? Rukun itu kalau ketinggalan salah satu nggak sah itu. Gini betul. Nah, kalau sudah itu kamu lakukan, nanti lengo kileng-kileng, wajahmu mencorong karena apa? Efek dampak dari air wudhu yang ada di situ. Umat Muhammad tuh, boleh Maser mencorong tuh. Kenapa? Sahadat 9 kali itu Pak dalam satu hari dilakukan pada saat sholat. Dan pada sholat itu dia sahadat, dia ya sholat, dia ya sedekah dengan tasbihnya, dengan gerakannya, dengan diiringi tasbih, rukuk dengan itu sedekah Pak. Zakat, sedekah itu ya zakat. Jadi di dalam sholat itu ada sahadat, ada sholat, ada zakat, ada puasa. Pak, sholat boleh nggak ngerokok? Iya. Sholat ngerokok boleh nggak? Syariatnya nggak boleh, tapi hakikatnya boleh. Nggak boleh, nggak ada hakikat boleh, nggak ada. Nanti alirannya jadi dianggap sesat. Nggak boleh. Nggak Sholat, boleh ya. Menurut fikih nggak boleh. sholat kok ngerokok? Sholat ngobrol boleh nggak? Sholat artinya nggak boleh berarti batal ya Pak? Batal. Nah ini artinya batal. Sholat makan batal nggak? Batal. Minum batal nggak? Batal. Batal.
Tapi kalau ngobrol gini, ngopi boleh nggak? Boleh, ngopi sih. Nah, merokok boleh, boleh. Kalau sholat batal. Berarti ada puasa dong di dalam sholat. Haji, madhabnya kemana? Sholat, kiblat. Kiblatnya mana? Ka'bah. Ka'bahnya ada di mana? Masjidil Haram. Bareng nggak? Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Pasangan ini meteng bareng. Oke Pak, jadi harusnya ada dampak dong. Sahadatmu kemana aja? Kok masih seneng ngomongin Cak Warto sih di luar? Datang dong ke Padepokan, nasihatin Cak Warto. Warto itu salah. Kalau salah jangan salahin, benerin. Kayak apa namanya? Itu salah. Yang bener begini, gitu ya Pak. Nah, kira-kira itu aja Pak. Perkopar kapir, jadi jangan takut. Perkopar kapir. Cukup, oke? Udah, siap. Saya mau nambahin aja Pak. Nah, Pertanyaan Pak Namar tadi udah terjawab dengan jelas. Itu pertama, Ya. dapat hikmah dari Pak Kiai. Terus saya dapat hikmah juga dari Pak Namar. Ya. Ada 3 hikmah yang saya tangkap nih Pak. Nah. Ada pertama hikmah hidayah. Ternyata kata Pak Namar tadi, hidayah itu bukan hanya datang dari seorang ustadz atau guru. Kadang-kadang bukan nasi uduk bisa hidayah. Itu yang pertama yang saya tangkap. Terus hikmah yang kedua yang saya tangkap, dakwah. Seperti yang Pak Namar ceritakan tadi, ternyata dakwah itu di mana aja. Di warung kopi bisa, di tempat laki main bisa, apa di tempat di mana aja kita bertemu. Di lapangan bisa. Itu yang kedua. Hikmah yang ketiga ini Pak Kiai, Pak Namar, yang nggak kalah penting banget. Sahabat sejati itu nggak pengen sahabatnya terpleset, datang dikoreksi, syukur-syukur koreksian itu, komplain itu ada solusinya. Nah, hikmahnya yang saya ambil. Gimana Pak? Ya clear ya Pak ya? Ini tiga-tiganya benar-benar ilmu yang bermanfaat ya.